Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel Resep Mama dan Mertua. Kali ini saya ingin memberikan resep membuat pizza yang enak, simple, dan tentunya ala rumahan ya. Hanya di sini di Resep Mama dan Mertua. Tonton terus video saya ini ya. Oke. Untuk bahan buat roti pizzanya, terlebih dahulu kita sediakan air kira-kira seperti ini. Tidak sampai penuh ya, 1 gelas ini lebih kurang 200 ml ya. Kita tuang, lalu kita berikan garam secukupnya. Kemudian kita masukkan ragi 1 bungkus. Sudah, kita aduk sedikit. Setelah ini kita masukkan 2 butir telur ukuran besar. Kita aduk. Setelah seperti ini, kita masukkan 1 saset susu SKM, susu kental manis. Lalu kita tambahkan baking powder seperti ini kira-kira ya. Lalu kita aduk kembali. Setelah itu kita masukkan 3 sendok makan minyak makan. Kita penuhin sendok makannya. Oke. Kita aduk kembali. Setelah rata seperti ini, kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit tepung cakra kembar ukuran 1 kilo yang saset ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk rata. Kita masukkan lagi setengahnya. Setelah seperti ini, kita adonan menggunakan tangan ya teman-teman. Pastikan tangan kalian bersih ya teman-teman. Ini kita adon sampai semua tepungnya menyatu. Nah, jika adonannya sudah agak lembut seperti ini, kalian bisa menambahkan lagi air sedikit demi sedikit ya. Menggunakan sendok makan sedikit demi sedikit. Ini saya tambah 2 sendok makan terlebih dahulu. Setelah itu kita mulai adon lagi sampai adonannya menyatu semua ya. Nah, nanti jenis seperti ini ya. Tidak perlu terlalu halus. Setelah seperti ini, kita lumurin dengan minyak makan agar tepungnya tidak kering. Oke. Nah tadi jangan lupa ya ditaruh air terus sampai dia menyatu seperti ini, tapi sedikit demi sedikit pakai sendok makan. Nah di sini saya tidak menggunakan margarin. Nah ini sudah saya lumurin seperti ini dengan minyak lagi 1 sendok makan saja. Sekarang saya tutup tepungnya dan kita tunggu sampai adonannya mengembang. Oke. Nah untuk isiannya saya menggunakan ikan kaleng, 2 buah ikan kaleng ukuran kecil. Ini
1 buah bawang bombay, tapi ini ukuran besar jadi akan saya potong setengah saja yang saya gunakan. 1 genggam udang basah. Ini akan saya potong kecil-kecil nantinya udang basahnya. Di sini ada 2 buah tomat. Paprika ini akan saya pakai hanya setengah saja. Di sini ada jagung manis, 2 sendok makan margarin, ada keju pro cheese dan ada keju mozzarella. Nah, sekarang ini akan saya potong-potong dulu ya teman-teman. Nah, ini sudah saya potong semua. Ini tomatnya kita potong seperti ini, kecil-kecil. Ya, seperti ini. Ini jagungnya dan bawang bombaynya juga seperti ini. Ini juga paprikanya kecil-kecil, kita potong seperti ini. Dan juga udangnya kita potong dadu seperti ini. Nah, ini ya. Ini tadi ikan kalengnya sudah saya buangin semua tulang-tulangnya. Jadi seperti ini kita ambil ikannya saja. Dan kita hanya perlu menggunakan air dari ikan sarden ini hanya 4 sendok makan saja. Nah, sekarang kita masak toppingnya ya. Oke, sekarang kita buat isian toppingnya. Nah, kita masukkan dulu margarinnya 1 sendok makan terlebih dahulu. Seperti ini. Kita masukkan bawang bombaynya. Ini kita tumis sampai harumnya keluar. Setelah harumnya keluar, kita masukkan tomatnya. Nah, ini kenapa saya masukkan tomatnya semua seperti ini, tidak saya saring atau saya blender, karena tomat ini dia mengandung air, jadi kalaupun kita masak dia sudah otomatis sudah lembek ya teman-teman. Nah, setelah dia seperti ini, kita masukkan lagi margarinnya tadi. Lalu kita aduk. Setelah margarinnya yang tadi meleleh, kita masukkan jagungnya. Kemudian kita masukkan potongan paprika, dan potongan udang secara bersamaan ya teman-teman. Lalu kita aduk rata. Setelah seperti ini, kita masukkan ikan kaleng yang tadi ya. Setelah itu kita masukkan air dari ikan sarden tadi, 4 sendok makan saja. Lalu kita masukkan garam dan gula secukupnya. Nah, di sini garam dan gulanya tergantung selera ya, teman-teman. Nah, ini kenapa saya tidak menggunakan penyedap atau sejenisnya? Karena saya sudah memakai air dari ikan sarden tadi. Nah, jika kalian ingin menambahkan penyedap sejenis apapun itu, ya boleh-boleh saja. Itu semua tergantung dari selera kalian masing-masing ya teman-teman. Ini kita tunggu sampai dia mengering dan semuanya sudah matang dan dia harum ya. Nah, ini sudah matang dan sudah wangi. Ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman. Nah, sekarang kita buka adonannya ya teman-teman.
Nah, dia sudah mengembang seperti ini. Lalu kita kepis-kepiskan terlebih dahulu. Seperti ini ya. Ini kita bagi 2 terlebih dahulu. Kita bagi 2 lagi. Setelah itu kita siapkan loyang yang sudah diberi margarin ya, diolesi margarin. Nah, habis itu kita buat seperti ini ya, teman-teman. Kita buat lebar-lebar seperti ini menggunakan tangan. Lalu kita cetak hanya menggunakan tangan saja ya, teman-teman. Untuk pinggirannya kita bisa cubit-cubit seperti ini ya. Nah, untuk hasilnya memang tidak terlalu sempurna karena kita hanya menggunakan tangan, tidak menggunakan alat. Nah, setelah ini kita tusuk-tusuk dengan garpu. Kita tusuk semua ya secara berkeliling. 2 adonan sudah jadi. Kita taruh topping ikan yang tadi di atasnya ya. Setelah seperti ini, kita taruh irisan mozzarella ya, parutan mozzarella di atasnya. Nah, ini saya tidak menggunakan daun oregano ya, teman-teman. Dikarenakan daerah saya susah didapat daun oregano, jadi kita hanya menggunakan keju saja ya, teman-teman. Keju mozzarella dan keju cheddar ya, teman-teman. Kita taruh sesuai selera seberapa banyaknya. Setelah itu kita taburi dengan keju cheddar ya, teman-teman. Nah, ini sudah bisa kita panggang ya. Nah, di sini saya menggunakan oven tangkring, jadi suhunya 150 derajat Celcius saja ya, teman-teman. Sekarang kita panggang keduanya ya. Nah, sekarang kita buat adonan yang ketiga dan keempat ya, teman-teman. Sama seperti tadi, kita hanya menggunakan tangan, tidak ada menggunakan alat atau cetakan loyang pizza untuk membentuk pizzanya ya. Kita menggunakan alat seadanya, bahan seadanya, dan menggunakan tangan kita ya, teman-teman. Kita lebarin dulu ya, sama seperti tadi. Lalu untuk adonan ketiga dan keempat ini saya menggunakan tambahan sosis ya, teman-teman, karena anak-anak menyukai sosis. Jadi saya memakai pinggiran sosis juga dan ditambah juga dengan topping sosis sedikit ya. Nah, ini setelah kita robek keliling seperti ini, kemudian kita masukkan sosis, kita tekan-tekan lagi sedikit menggunakan jari. Ukuran sosisnya seperti ini ya, mereng tapi agak tebal. Nah, ini kita masukkan lalu kita lipat.
dan kita tekan lagi ujungnya. Kita buat seperti itu semua ya, keliling. Ini sama, kita tusuk-tusuk juga menggunakan garpu. Nah, setelah ini kita beri topping sosis ya. Topping ikan yang tadi ya teman-teman. Nah, ini sudah matang pizzanya. Yang ini karena sudah matang duluan, jadi sudah saya potong duluan. Nah, kita lihat tekstur rotinya. Sangat tebal, lembut, dan berserat ya, empuk. Nah, ini baru saja matang yang pinggiran sosis. Kita coba dulu, kita potong. Nah, menandakan pizzanya sudah matang itu, kita wajib sediakan pisau. Lalu kita coba pinggirannya seperti ini. Jika dia tidak lengket, maka dia sudah matang pizzanya ya. Ini kita coba melihat tekstur pizzanya. Ini kita coba ngelihat teksturnya. Nah, ini dipotong sangat lembut sekali ya teman-teman. Lembut sekali. Nah, mozzarellanya pun kelihatan nih meleleh sekali. Nah, kelihatan nih melelehnya ya teman-teman. Sangat bagus. Tekstur rotinya pun sangat lembut. Nah, sebentar lagi kita akan mensurvei rasanya ya, bagaimana dengan rasanya. Sekarang yang pertama kita coba yang pinggiran biasa dulu. Nih, dari segi tekstur tadi sudah kelihatan ya, lembut ya. Pizzanya kelihatan nih, tebal, dan rotinya bagus ya jadinya. Sekarang kita coba rasanya. Enak ya, lumayan ini rasanya, nggak kalah sama pizza yang mahal ya. Asinnya pas deh semua ya. Sekarang kita coba yang pinggirannya sosis ya. Nah, ini kelihatan ya, mozzarellanya banyak. Nah, ini lihat ini rotinya juga tebal dan tekstur rotinya juga bagus ya. Dan rasanya kita coba ya. Dua-duanya enak. Ini dua-dua tadi sudah saya coba ya teman-teman, dan rasanya sangat enak, teksturnya pun bagus, jadi perlu dicoba ya teman-teman. Tergantung selera kalian, mau yang biasa atau yang pinggiran sosis, kedua-duanya enak ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.